Selamat malam, saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan menaati protokol kesehatan jika Anda harus beraktivitas di luar ruangan. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sorotan lainnya. Selengkapnya bersama saya, Nitya Anissa, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama, saudara. Di Jakarta, banjir masih merendam wilayah Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian air berkisar 50 cm hingga 1 meter. Intensitas hujan yang cukup tinggi merupakan salah satu penyebab banjir. Warga yang memiliki kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 terpaksa memarkirkan kendaraan mereka di luar wilayah mengantisipasi ketinggian air kembali naik. Warga masih mengharapkan bantuan berupa makanan dan obat-obatan. Kalau dari pemerintah, tahu dari mana, pokoknya selama ini banjir ini belum ada. Belum ada bantuan atau gimana gitu, belum ada. Logistik yang diharapkan seperti apa, Pak? Logistik yang harapkan ya mungkin kayak makanan, apa sembako gitulah untuk istilahnya warga yang di belakang itu kan terdampak itu. Kayak obat-obatan apa gitu kan. Itu. Makanya banyak anak-anak kecil atau gimana itu kan kebutuhannya itu harus itu gitu. Sementara itu banjir di Kompleks Ciledug Indah 2, Karangtengah, Kota Tangerang, Banten surut mulai Minggu malam. Kondisi ini membuat akses jalan kembali normal. Lalu lintas dari dan ke akses utama kompleks juga sudah bisa dilintasi oleh kendaraan. Memanfaatkan situasi ini, warga mulai membersihkan rumah dan tempat usaha yang sempat terendam banjir. Surutnya air didukung cuaca cerah dari pagi hingga sore hari. Sebelumnya, Kompleks Ciledug Indah 1 dan 2 terendam banjir dengan tinggi maksimal 2 meter lebih pada Sabtu 20 Februari. Kita akan pantau ada 2 lokasi banjir malam ini. Ada Jona Hamonangan di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Juga ada Tifal Solesa di Ciledug Indah, Tangerang, Banten. Saya akan ke wilayah Rawabuaya terlebih dahulu. Jona, selamat malam. Bagaimana pantauan ketinggian air di sana malam hari ini? Kami saat ini khususnya banjir yang ada di Rawabuaya masih berkisar di antara 40 sampai 50 cm. Kalau kita lihat memang sistem drainase di wilayah Rawabuaya ini memang cukup buruk. Mengapa saya mengatakan cukup buruk? Dikarenakan banjir yang terjadi khususnya terjadi pada 2 hari silam sehingga hari ini merupakan hari kedua masuknya banjir. Memang kalau kita lihat ketinggian air itu masih sangat tinggi dan itu saja sangat berbahaya khususnya bagi warga. Banyak warga yang akhirnya tidak keluar rumah dikarenakan mungkin cukup takut, dikarenakan takutnya ada mungkin hujan susulan sehingga mengakibatkan banjir atau jadi memang mengakibatkan banyak warga yang mungkin ketika besok masuk hari kerja itu hari Senin mungkin juga jadi cukup khawatir. Itulah sebabnya banyak dari mereka yang akhirnya menaruh kendaraan mereka apakah roda 2 atau roda 4 di tempat yang lebih tinggi. Kalau untuk banjir sendiri di tempat saya berdiri khususnya di RT 11 ini merupakan daerah yang memang cukup rawan dikarenakan datarannya lebih rendah dibanding dataran lain sehingga kalau kita lihat dari mungkin sudut pandang kita atau mungkin dari yang terlihat di layar kaca saat ini memang ketinggian air memang masih tinggi sekitar 50 cm dan yang paling dicemaskan warga adalah ketika nanti ada hujan yang lebih tinggi, maka nanti ketinggian air sontak langsung mencapai angka sekitar 70 cm atau mungkin sampai 80 cm. Yang pasti untuk pantauan saat ini banjir masih sangat tinggi dan diharapkan oleh warga besok sudah mulai surut mungkin di antara angka 10 cm ataupun di angka 20 cm. Nitya? Anda menyebutkan ketinggian air masih cukup tinggi merendam pemukiman, warga pun khawatir. Bagaimana dengan kondisi mereka malam ini? Masih banyakkah yang bertahan di rumah? Dan pertanyaan besarnya adalah apakah sudah ada bantuan bagi mereka yang membutuhkan? Ya betul sekali, ya memang terkait dengan warga, masih banyak warga yang memutuskan untuk bertahan di rumah. Mengapa bertahan di rumah? Dikarenakan mereka ketika mereka akan keluar rumah, mereka langsung dihadapkan pada banjir yang ketinggian antara 40 sampai 50 cm dan mereka pun tidak memiliki kendaraan roda 2 dekat mereka dikarenakan sudah diungsikan ke tempat yang lebih tinggi. Dan untuk logistik sendiri memang dari pengakuan warga bahwa memang untuk logistik belum tersalurkan atau terdistribusikan dengan baik. Apakah mungkin logistik pangan ataupun untuk logistik
logistik berupa obat-obatan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan adanya logistik pangan dan obat-obatan, saat ini di sebelah kanan saya atau sebelah kiri layar kaca sudah ada Ketua RT, di mana Ketua RT itu saja yang memegang wilayah, khususnya di RT 11 ini. Pak RT, mungkin boleh ceritakan Pak terkait dengan bantuan logistik secara singkat, mengapa kok akhirnya belum bisa sampai ke tangan warga? Iya, terima kasih. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai pengurus wilayah di RT 11 RW 01 Rawabuaya, ya memang kita menghadapi kondisi banjir ini sudah yang ke-7 kali, dan ini yang agak tinggi, mungkin lebih dari 1 meter, udah 3 hari, dari hari Jumat, Sabtu, bahkan Minggu sore ini, malam ini. Dan ini pun juga baru ada surut, mulai sedikit-sedikit udah mulai surut, ini masih sekitar 50-60 cm di pemukiman warga. Dan adapun mengenai masalah logistik ataupun bantuan, memang warga yang masih bertahan di pemukiman atau di rumah masing-masing sampai saat ini memang belum menerima apapun. Tapi kami berharap kepada pemerintah supaya memikirkan hal ini untuk masyarakat atau warga kami yang sedang dilanda kebanjiran ini. Terima kasih banyak Pak Sunardi atas waktunya. Itu saja diharapkan nanti warga bisa mendapatkan bantuan, apakah logistik pangan ataupun logistik obat-obatan. Terima kasih banyak Pak RT. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Pak Sunardi selaku Ketua RT, di mana saja harapan yang ingin dimunculkan khusus kepada mungkin dari kepada Pemprov DKI adalah pentingnya logistik, itu berupa pangan dan obat-obatan, di mana mereka sendiri selama 2 hari sampai 3 hari memang tidak mendapatkan mungkin sumber pangan yang berkecukupan atau obat-obat untuk bisa menjamin mereka. Beruntungnya adalah listrik tidak dimatikan atau masih hidup, jadi mereka mungkin masih bisa mendapatkan informasi, dan saja mereka memantau informasi adanya mungkin kemungkinan adanya hujan yang lebih tinggi sehingga mengakibatkan banjir, dan ini menjadi kekhawatiran mereka terkait dengan adanya bantuan berupa logistik makan, dan mereka cukup cemas untuk bisa keluar rumah khususnya ada di wilayah ini. Nitya. Terima kasih Jona Hamonangan langsung dari Rawabuaya di Jakarta Barat. Kita juga akan pantau bagaimana kondisi banjir di Ciledug Indah, Tangerang. Ada Tifal Solesa di sana. Tifal, banjir nampaknya sudah mulai surut, warga mulai bersih-bersih. Apa saja catatan yang patut menjadi sorotan dari banjir yang melanda di kawasan Ciledug Indah kali ini? Beruntungnya demikian Nitya, yang kami pantau sejak petang tadi sebetulnya menjelang pukul 6 sore, akses jalan di Ciledug Indah 2 ini sudah bisa dilewati kendaraan beragam jenis, mulai dari sepeda motor maupun juga mobil pribadi. Visual yang akan ditunjukkan Johan Bagia berkenaan dengan lalu lintas saat ini sudah tidak muncul genangan untuk titik ini saja, tapi posisi kami ini berada kira-kira 1 kilometer dari arah gerbang akses masuk keluar Kompleks Ciledug Indah 2 di kawasan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten ini. Beberapa warga, baik itu mereka memiliki hunian ataupun juga tempat usaha, sudah mulai membersihkan tempat-tempat tinggal mereka ataupun juga tempat usaha mereka. Dan yang tersisa adalah puing-puing sampah rumah tangga dan juga beberapa perabot yang sudah dalam kondisi rusak karena terendam oleh banjir. Yang juga dirugikan tidak hanya bagi warga tempatan, tapi juga mereka yang memiliki lini bisnis di tempat ini. Salah satunya adalah yang akan coba saya wawancarai. Sebelumnya sempat saya berbincang dengan Bung Ismail, ini memiliki warkop dan juga kedai susu begitu ya, kedai minuman ringan di sini. Bung Ismail, izin saya mau coba bandingkan dulu untuk perbincangan awal kita. Kalau mau dibandingkan dengan tahun lalu kan sempat ada genangan banjir juga di sini ya. Lebih parah mana? Tahun 2020 lalu atau tahun sekarang? Tahun ini sih lebih parahnya. Kenapa gitu? Karena arusnya lebih gede dan lebih tinggi aja sih. Ituannya apa? Debit airnya ya. Banjirnya lebih tinggi juga. Ya udah itu aja sih. Tapi sudah sempat ada antisipasi nggak kalau tahu-tahu awal tahun bakal banjir lagi? Belum sih, nggak ada antisipasinya. Oke, jadi saat kejadian, saat insiden itu muncul, ada barang-barang yang hanyut atau barang-barang yang hilang mungkin di sini? Ya sebagian ada, cuma sebagian kita gerak cepat juga sih pas waktu semalam. Jadi ada yang hanyut juga, ada yang diselamatin juga, gitu oke. sih. Kisaran angka-angka, masih hitungan kasar deh. Udah terhitung belum kerugian materialnya berapa banyak? Ya perkiraan sih 2 jutaan lah.
Itu dari apa-apa saja tuh? Dari warung aja sih. Dari warung sama kedai susu. Oke, karena tadi saya sudah lihat aktivitas bersih-bersih, bahkan sampai sekarang pun juga dilakukan pembersihan. Ada perkiraan bakal buka lagi besok usaha ini? Insya Allah besok kita mulai aktivitas lagi dengan normal, insya Allah kalau ini malam kelar. Oke, Mas kan juga bagian warga Kota Tangerang juga kan ya, dan ini sudah kesekian kali kena banjir. Anda juga punya usaha di sini dengan kerugian yang sedemikian besar. Ada keinginan tertentu yang mau disampaikan pemangku kepentingan terkait dengan hal ini? Ya, buat pejabat-pejabat pemerintah segera diperbaikilah, yang pasti. Udah itu aja sih dari unek-unek saya. Oke, semoga tidak terulang lagi dan biar lini bisnisnya Mas juga bisa aktif lagi seperti biasa ya. Semoga lancar-lancar saja usahanya ya Mas ya, dan biar besok bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah lagi dan bisa memperbaiki kondisi seperti sebelum kejadian banjir ini. Bung Mail, terima kasih banyak waktunya sudah mau berbincang bersama kami malam ini. Itu satu unek-unek, tapi sebelumnya di area Ciledug Indah 1 juga sempat ada curhatan yang sama. Pemilik bengkel yang ada di dekat gerbang masuk Ciledug Indah 1 juga sempat berujar kepada saya bahwa kerugian yang ia tanggung itu cukup besar, 80 juta rupiah. Gara-gara genangan banjir ini karena ada kerugian barang-barang material bengkel yang rusak, terendam air, dan ia juga berharap sama seperti Ismail tadi bahwa ada tindak lanjut yang sesegera mungkin dilakukan untuk penanggulangan banjir dan dampak pasca banjir ini yang dialami oleh para pemilik usaha. Nitya. Terima kasih Tifal Solesa di Tangerang, Banten. Sebelumnya juga di Jakarta Barat ada zona hamonangan siklus alam. Ini menjadi salah satu bagian dari pemerintah untuk bisa merevisi bagaimana drainase yang buruk dan juga banyaknya sampah yang menjadi catatan dari lokasi-lokasi banjir di Jakarta dan juga Tangerang. Terima kasih rekan-rekan.